Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Solihatin dengan NIM 201200062. Saya dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa perkembangan pubertas. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertiannya. Pubertas adalah suatu perubahan fisik pada seseorang, yaitu perubahan menjadi dewasa yang mampu memproduksi seksualnya, atau lebih tepatnya dapat melakukan reproduksi seksual. Proses ini terjadi awal saraf hormonal dari otak ke gonad. Pubertas terjadi pada ovarium perempuan dan testis pada laki-laki yang merangsang. Ciri-ciri masa pubertas. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki: 1. Tumbuhnya jakun. 2. Mengalami mimpi basah. Yang ketiga adalah pertumbuhan testis. Yang keempat adalah tumbuhnya penis. Yang kelima adalah skrotum berubah warna menjadi gelap, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada wanita: 1. Mengalami menstruasi. Yang kedua, tumbuhnya payudara. Yang ketiga adalah tinggi badan bertumbuh kira-kira 5-7,5 cm setiap tahun, pinggul membesar dan panggul mengecil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan psikologi sosial. Perkembangan fisik adalah suatu perkembangan pada remaja yang dapat dilihat oleh mata. Perkembangan yang menonjol pada perempuan dibagi menjadi 4 bagian. 1. Menstruasi. Yang kedua adalah tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang ketiga adalah tumbuhnya payudara semakin membesar. Yang keempat adalah pertumbuhan tinggi badan. Sedangkan perkembangan fisik yang menonjol pada laki-laki juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tumbuhnya penis. Yang kedua adalah tumbuhnya testis. Yang ketiga adalah pertumbuhan tinggi badan. Yang keempat adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu perkembangan yang terjadi pada remaja yang berupa pola pikir remaja yang mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Perkembangan psikologi sosial. Pada masa ini, remaja memiliki kesamaan dalam melampiaskan ketidakseimbangan pada dirinya, berupa menyendiri, menarik diri dari orang tua dan teman-teman, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab masa puber dan perkembangan perilaku remaja pada masa puber. Sebab-sebab masa puber terjadi karena remaja tersebut sudah waktunya karena sudah berumur 10 tahun ke atas. Puber dipicu oleh hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin adalah suatu hormon yang merangsang estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Perkembangan perilaku remaja pada masa puber terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, yaitu kognitif, emosional, sosial, dan seksual. Perkembangan perilaku remaja pada masa puber berupa kognitif adalah suatu perkembangan yang berupa pola pikir yang mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Perilaku yang kedua yaitu perilaku emosional sosial. Suatu perilaku yang berkaitan dengan emosional dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah perilaku seksual.
Perilaku seksual adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan lawan jenis. Selanjutnya adalah perubahan sikap saat pubertas. 1. Bosan. Bosan adalah sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak ingin dilakukan, bahkan kegiatan tersebut tidak membuatnya digemari atau membencinya. Kegiatan yang semula disenangi atau disukai sekarang berubah menjadi membencinya, bahkan tidak memperdulikannya, seperti kegiatan-kegiatan sosial, tugas-tugas sekolah. Bahkan sikap bosan ini juga mempengaruhi prestasi pelajar, menyebabkan prestasinya menurun. Bahkan lebih parahnya lagi, remaja tidak ingin berprestasi karena perasaan akan keadaan fisik yang tidak normal. Yang kedua adalah menyendiri. Menyendiri ini terjadi karena remaja ingin menarik diri dari orang tua dan teman-teman sekitar. Di lingkungan keluarga, remaja dianggap kerap melamun. Bahkan pandangan remaja, dia tidak dipedulikan lagi oleh orang tuanya. Dan lebih buruknya lagi, remaja mengalami atau melakukan eksperimen-eksperimen seksual. Gejala menyendiri ini dipicu karena ingin mengetahui dirinya. Menurut Erikson, bahwa jika seseorang ingin mengetahui identitas dirinya, maka ia harus menyendiri pada saat ia memiliki masalah. Nah, selanjutnya yaitu perilaku yang menyimpang pada masa pubertas. 1. Inkoordinasi. Perkembangan yang pesat dan tidak seimbang akan mempengaruhi pola koordinasi gerakan remaja. Sebaliknya, jika perkembangan itu melambat, maka gerakan koordinasi akan membaik secara bertahap. Yang kedua adalah antagonisme sosial. Pada masa ini, remaja tidak ingin diatur atau bahkan tidak ingin mendengarkan orang lain membantah dan ingin maunya sendiri. Tapi lama-kelamaan remaja akan berubah menjadi lebih baik kepada orang lain, sabar terhadap orang lain, bahkan ingin atau mau ikut bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga adalah emosi yang meninggi. Emosi salah satunya yaitu emosi yang meledak akan memicu remaja untuk menangis karena ada hal-hal kecil dari orang lain atau bahkan hasutan yang mampu menyebabkan remaja menjadi tertekan dan berujung pada kesedihan. Hal tersebut merupakan ciri awal masa pubertas. Yang keempat adalah hilangnya kepercayaan diri. Semula remaja sebelumnya remaja yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, sekarang berubah menjadi pesimis tentang dirinya, bahkan takut akan kegagalan yang akan dialaminya karena daya tahan tubuh yang menurun dan kritik dari orang tua bahkan teman sekitar. Itu yang menyebabkan remaja menjadi hilang rasa percaya dirinya. Yang terakhir adalah terlalu sederhana. Pada masa ini, remaja tidak ingin memperlihatkan perubahan yang ada pada dirinya, sehingga mereka berusaha untuk berpenampilan sederhana mungkin. Yang poin G adalah bahaya pada masa anak pubertas. 1. Mengenal media pornografi.
Nah, sekarang ini adalah masa globalisasi. Globalisasi ini menyebabkan remaja menggunakan alat media sosial bahkan tidak bisa dikontrol, melihat situs-situs yang belum benar, bahkan belum bisa menyaringnya. Bahkan anak-anak pun bisa terjerumus pada media ini. Nah, sebaiknya guru atau lembaga pendidikan harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak akan pentingnya pendidikan, akan pentingnya media untuk memilah-milah mana yang bersitus baik, mana yang bersitus buruk, agar anak-anak didik yang masih kecil mampu bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk pada dirinya. Nah, selanjutnya adalah mengalami berbagai permasalahan remaja. Hal ini terjadi di lingkungan sekitar kita yang juga banyak, seperti kondisi kehamilan. Remaja pada masa ini jika mengalami hal tersebut, pasti kebanyakan remaja ingin melanjutkan ke jenjang serius, yaitu pernikahan. Kalau ada sebagian kecil, yaitu mereka ingin menggugurkan kandungan, yaitu dengan bantuan dokter kandungan. Nah, sekian presentasi dari saya, atau lebih tepatnya penjelasan dari saya mengenai masa perkembangan pubertas. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.